Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga semua selalu diberi keselamatan dan kesehatan ya Om, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Nah, kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten ya Om, garapan yang tidak familiar lah intinya gitu ya Om. Garapan varian Veyron X3 ya Om. Nah, ini unit best seller, terus banyak peminatnya, terus apa lagi ya, ya intinya kita menginfokan untuk saat ini unitnya ini ada ready stock ya Om. Nah, gitu kurang lebihnya ada 10 ya, udah laku udah di dan 38 kurang lebihnya ya Om. Nggak tahu nanti sampai saya upload video ini masih ada ready stocknya berapanya, tinggal diinfokan aja di deskripsi video ya Om, WhatsApp admin. Untuk varian warnanya ada hitam kombinasi biru seperti ini, ada hijau hijau army ya Om, terus grey kombinasi merah dan full hitam juga. Untuk warna-warnanya juga ya tinggal diinfokan saja, nanti tergantung ketersediaan stok. Nah, ini unit varian Veyron X3 yang gak terlalu familiar, soalnya ini kan garapan udah sering saya buatkan konten, terus banyak yang sudah menggunakannya gitu ya Om. Untuk varian Veyron X3 untuk hasil akurasi, powernya, groupingnya, terus kestabilannya, nah gitu ya Om, dinilai sendiri aja gitu Om. Yang ini dasarnya gini Om, kalau masalah perihal akurasi itu kalau saya tetap merekomendasikannya itu tetap enak laras panjang. Nah gitu ya seperti ini. Kalau misalnya sampai ingin ganti dibogelin gitu seperti mana ini, aku kasih contoh sampelnya Om. Nah ini kalau ingin dibogelin seperti ini juga ya bisa gitu ya Om. Ini tak bikin konsep, soalnya kemarin ada yang tanya Om coba dibikin bogelan sepilkana gitu. Kalau mau dibogelin ya seperti ini. Nah ini dibogelin ya Om, tabung 300 cc, panjang laras kurang lebihnya 40 cm atau 50 cm itu. Ini kayaknya ya Om, untuk panjang larasnya 45 cm kurang lebihnya. Nah ini contoh kalau misal dibogelin. Nah ini kalau yang bawah kan versi panjang ya Om, angel Om begini. Nah ini kalau yang bawah ini kan versi panjang, tabung 300 cc, terus yang atas ini yang terpasang ini kan tabung 300 cc, yang bawah tabung 360 cc, panjang laras 65 cm ya Om. Yang saya setting yang bawah ini, kalau yang atas sini panjang laras kurang lebihnya 45 cm. Nah ini kalau yang ingin dibogelin seperti ini, nah gitu ya Om. Enak bawahnya, simple, nah gitu. Tapi tetap efisiennya kalau saya pribadi mendingan yang laras panjang seperti ini gitu ya Om, kalau ingin yang mengejar loreng gitu. Yang itu ya, bukannya untuk laras pendek itu tidak bisa atau gimana ya, tetap bisa. Kalau ditanya bisa tidaknya, tetap bisa. Cuman tidak seenak, segampang, semudah laras panjang, nah gitu ya untuk memaksimalkannya. Soalnya gini, kadang itu ada yang minta laras pendek terus tidak bisa menyesuaikannya, terus hasil akurasinya kurang rapi istilahnya gitu ya Om. Hasil akurasinya kurang rapi atau bagaimana, nah gitu langsung diponis ini itunya, kadang seperti itu ya Om. Ya ini dasarnya. Kalau saya pribadi sebelum saya pengiriman ya kita tata, setting, cek kondisi unitnya, saya videokan ya Om ya, seperti nanti tak sepilkan ya Om untuk hasil uji tes akurasinya. Nah sepilkan untuk groupingnya seperti apa, nah gitu ya Om. Untuk varian Veyronnya X3 ya Om, varian Veyron X3 seperti apa untuk hasilnya gitu Om. Terus lanjut lagi ya Om. Nah ini tak terangkan untuk singkat spesifikasinya ya Om, nanti sekalian lah ya Om, tak ambilkan video tesnya selesai, ambil reviewnya.
Nah ini kita mulai dari belakang ya om, popornya biasa ya, model popor taktikal ya om, ini popor Viper modelnya nyebutnya ya om. Ini bisa maju mundur aja sih om. Nah ini model drat, sistemnya sistem drat ya om. Jadi kalau mau pemasangan regulator, pemasangan volt dilipat ya om, pemasangan volt dilipat, nah tinggal dicopot saja dratnya. Ini kan sistem drat, nah gitu ya om. Kalau katakanlah ingin pendek lagi gitu ya om, nah tinggal dicopot aja ini gitu. Ini kan sistemnya sistem drat, kekencangan pemasangnya. Nah ini intinya itu sistem drat, nah gitu ya om. Jadi kalau misalnya sampai ingin dibogelin, nah gitu ya, seperti ini gambarannya. Kalau tanpa popor guys, anggap baik ono, nah gitu ya om. Nah, kurang lebihnya untuk hasil Veron X3 nya yang dibogelin ya om. Terus maju lagi ke depan. Nah ini maju lagi ke depan. Nah ini setelan power, setelan nomor biasa ya om, ada di belakang. Nah ini model konsep chambernya saya apa istilahnya ya, desain seperti ini ya om. Belakang setelan powernya kita modifikasi seperti ini, jadi biar tampilannya elegan, nah gitu ya om. Nah, ini untuk pelindung power, setelan powernya kita modifikasinya. Maju lagi ke depan. Nah chambernya kita konsep tetap chamber bugilan ya om. Terus kita power plenumnya kita sistem nyatu, jadi untuk meminimalisir kebocoran, nah gitu ya om, kita power plenumnya kita sistem nyatu. Jadi kalau sampai ingin pemasangan regulator atau apa, berarti di sini. Nah ini penambahan ruang ledaknya di sini ya om. Silever ada di sebelah kanan. Nah ini bisa dibolak dibalik ya om, di kanan di kiri untuk silevernya. Terus kesel kokang ya om, juga bisa di kanan di kiri untuk kesel kokangnya. Jadi kalau yang kidal atau apa tinggal dibalik aja ya om, dicopot. Kalau baliknya memang agak ribet ya om, soalnya harus nyopotin ini semua, ini untuk pelindung apa ini, pelindung setelan powernya. Nah ini tinggal dicopotin aja, copot bautnya, terus copot yang baut yang kehambar ke bawah lah, terus tinggal ditarik ke atas balik. Nah gitu ya untuk prosesnya. Nah, chambernya udah dijelaskan. Untuk mini cooler jantan ya om, tinggal colok ke semua jenis pompa. Nah gitu om untuk mini coolernya. Untuk tabungnya ya om, nah, tabung 360 cc semua ya om, yang saya settingkan ini seperti di sebelah kiri ya om, nah, gitu, sebelah kiri layar kayaknya ya om, di kamera. Nah ini untuk varian-varian pilihannya, tabungnya kita settingkan di tabung 360 cc semua, panjang laras kita settingkan di 65 cm semua gitu. Jadi misal kalau seandainya sampean ingin laras pendek, nah gitu ya om, tinggal menyesuaikan aja. Atau ingin tabung 300 cc seperti tadi, seperti yang saya bugelkan tadi ya, sepilkan. Terus kalau misal ingin tabung 500 cc juga ya, tinggal diinfokan, menyesuaikan aja gitu ya, tinggal dikerjakan gitu. Kalau masalah perihal tabung dan laras. Terus kalau untuk laras bahan simples baja seperti biasa. Kalau untuk varian Predator Veron X3 ini saya menggunakan larasnya yang OD14 ya om. Untuk larasnya kita loop sampai belakang sini, itu untuk varian larasnya OD14 ya om. Terus untuk serombongnya, nah untuk serombongnya ini saya menggunakan serombong OD25 ya om. Nah, ini untuk serombongnya. Terus ini baliknya, penampakan baliknya. Oh ya nanti sekalian ya om, tak sepilkan untuk perbedaan atau perbandingan, nah gitu ya om, istilahnya antara Veron X2, X3 dan X4. Nah nanti tak sepilkan semua, pokoknya disimak terus ya om. Saya neranginya urut satu persatu gitu, saya jelasinya gitu ya om. Nanti tak sepilkan perbandingan antara X2, X3 dan X4. Nah ini lanjut lagi ya om, untuk apa tadi ya, menerangkan singkat spesifikasinya. Terus yang sebelah kiri ya om, ini nyebutnya ya sebelah kiri ya om, tidak ada kegiatan ya om, blong semua. Silever bisa dipindah di kanan kiri, terus kesel kokang juga bisa pindah kanan kiri. Nah dudukan relnya, nah ini kita bikin 2 trap ya om, dudukan relnya bisa kantini dan bisa 11 mili gitu. Jadi kalau misal sampai ingin upgrade ke mounting yang kantini, tinggal pasang aja. Atau ingin mounting yang standar bawaan dari impor itu kan 11 mili, nah tinggal langsung pasang aja. Nah gitu ya om. Udah ada dudukannya, kita siapkan 2 trap untuk dudukan mountingnya. Nah ini sistemnya sistem tempel-tempelan semua ya om. Ini untuk variasinya sistem tempelan. Terus untuk ekstensi penambahan ruang ledak juga. Nah ini ekstensinya kita bikin panjang ya om, serata apa ini om, serata tabung. Nah ini ya gitu om, serata tabung, serata power plenumnya. Nah gitu ya om, untuk ekstensinya. Nah ini dalamannya menggunakan stainless semua ya om, kalau untuk dalamannya.
varian Veyron X3. Kalau yang X2 dan X4 dalamannya menggunakan besi baja. Terus kalau untuk masalah per, tetap settingan kita menggunakan per lokal ya Om. Untuk pernya besi baja pilihan, pokoknya untuk settingan kita menggunakan per lokal. Untuk ini stainlessan ya Om kalau untuk dalamannya. Terus apa lagi ya? Tidak ada kegiatan ya Om kalau untuk di sebelah kiri, kurang lebih seperti tadi. Oh ya, langsung aja tak sepilkan untuk perbandingannya antara Veyron X3, X2 dan X4. Nah, kurang lebihnya untuk perbandingannya ya Om. Kalau untuk perbedaannya ya Om, nah yang pertama ya mungkin yang paling menonjol itu yang perbedaannya dari bentuk modelnya ya Om. Nah itu yang paling ketara gitu istilahnya, yang paling ketara. Untuk perbedaannya udah jelas di bentuknya, udah jelas beda-beda ya Om. Nah ini yang Veyron X2, X3 dan X4. Nah ini yang perbedaannya, ini saya sepilkan komparenya untuk perbedaannya Veyron X2, X3 dan X4. Nah pertama saya terangkan yang untuk yang X2 ya Om. Nah ini kalau untuk model yang X2 yang generasi sekarang ya Om, kalau garapan sebelumnya kan modelnya belum nggak seperti ini yang Veyron X2 nya. Nah ini yang generasi sekarang Veyron X2 nya modelnya seperti ini ya Om. Nah, untuk model chambernya, CNC nya, nah modelnya seperti ini Om. Terus yang sekarang udah include power plenum ya Om. Dalamannya besi baja, terus per lokal ya Om. Nah, lever bisa dipadah di kanan di kiri seperti biasa. Sistem adapter, jadi misal kalau sampai ingin pemasangan folding lipat atau ingin dibogelin tanpa popor, nah gitu bisa ya Om, tinggal dilepas saja ini. Nah ini untuk sistemnya power plenum udah include ya Om, ini power plenum. Terus ini model sistem VTR, penambahan ruang angin, ruang redaknya. Nah itu yang Veyron X2. Terus kalau untuk yang X3, nah ini model yang X3 ini udah ketara bedanya ya Om. Nah ini yang satu X2 dan X3. Nah ini kalau untuk X3 ini model chambernya ya Om. Basicnya ini chambernya bogilan, terus power plenumnya kita bikin nyatu langsung ya Om, tanpa sambungan. Jadi untuk meminimalisir kebocoran, maksudnya tetap bogilan, power plenum kita bikin nyatu ya Om. Terus sistem model VTR, penambahan ruang ledak, ruang anginnya, dalamannya ini udah stainlessan ya Om. Kalau yang X3 dalaman stainless. Kalau untuk pernya kita tetap menggunakan settingan per lokal ya Om. Kalau untuk masalah pernya, terus penambahan variasi untuk setelan powernya ya Om. Nah kita bikin modifikasi biar lebih ketemu modelnya, biar lebih manis gitu istilahnya gitu ya Om. Terus ada framenya model tempel-tempelan ya Om ini. Nah seperti yang di X4. Nah ini dulu ya Om, tak terangkan satu persatu. Nah ini model framenya model sistem tempelan ya Om. Untuk frame-framenya manometer sama seperti biasa kita taruh selalu di bawah untuk manometernya. Modelnya sistem tempelan, si lever bisa dipindah di kanan di kiri ya Om. Nah, sama. Terus nah ini yang X3, intinya dasarnya X3 tetap bogilan, konsepnya sama seperti X2, cuman ini power plenumnya kita bikin nyatu, penambahan variasi ini ya Om. Untuk power setelan powernya, setelan anginnya, dalamannya sudah menggunakan stainless yang X3. Terus yang model X4, nah ini ya Om, model X4 pertama. Nah ini untuk chambernya ya Om, sama ya Om, konsep bogilan. Power plenumnya kita bikin sambungan ya Om. Ini untuk power plenumnya ini sambungan, sama sistem tempel-tempelan seperti di X3 modelnya ya Om. Nah, sama. Terus dalamannya ini besi baja, terus barnya per lokal ya untuk dalamannya. Nah, untuk perbedaannya itu sama konsepnya, chambernya model bogilan, terus power plenum model sambungan. Kalau yang X4 model sistem VTR seperti biasa ya Om, kita untuk penambahan ruang anginnya yang dari bawah, jadi ruang ledaknya di dalam biar agak longgar makin besar gitu Om. Sama dratnya sistem sambungan ya Om, ini as popornya sistem drat, jadi bisa untuk pemasangan folding lipat sama semua bisa. Nah ini untuk sedikit compare ya, sedikit perbandingan, nah istilahnya gitu Om, antara X2, X3 dan X4 gitu Om. Ini banyak tanya perbedaannya apa aja sih Om. Ini tak buatkan videonya sekalian. Terus apa lagi ya, paling utama intinya itu istilahnya itu dari bentuk tampilan fisiknya ya Om. Ini dari bentuk tampilan fisiknya untuk perbedaannya. Kalau masalah tabung laras itu tinggal menyesuaikan. Katakan kalau sampai ingin dibogelin tabung 220 cc misal gitu kan, paling panjangnya kan segini, terus laras 45 cm atau 50 palingan segini, nah gitu Om. Jadi tinggal menyesuaikan aja.
kalau yang masalah tabung dan laras gitu Om. Kalau setiap kolter garapan kan beda-beda, kadang ya saya pasang yang 500 cc semua atau 360 cc semua atau 300 cc semua, nah gitu ya Om. Panjang laras juga setiap kolter beda-beda, kadang ya saya pasang settingkan di 65 cm semua atau 50 cm semua, nah gitu ya Om, tergantung kolter garapan. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Kalau masalah tabung dan laras nggak bisa jadi patokan seperti ini terus semua, itu belum tentu ya Om. Soalnya saya mengikuti mana yang responnya yang paling banyak gitu Om. Katakanlah responnya pada minta 300 cc ya saya langsung stok, saya settingkan yang 300 cc tabungnya. Larasnya katakanlah banyak permintaan yang di 60 cm ya langsung kita stok ready kan yang 60 cm semua settingkan gitu. Jadi tinggal mengikuti aja kalau masalah laras sama tabung. Intinya basicnya kalau model chambernya, dalemannya, bentuk fisiknya, kurang lebihnya, nah ini ya Om, antara X2, X3 dan X4. Nah seperti tadi ya Om, kurang lebihnya untuk perbandingannya mumpung masih ada ready stock gitu ya Om, jadi bisa saya langsung kasihkan perbandingan. Soalnya kadang itu ready yang X3, X2 nya habis stoknya, ready yang X4, X3 nya habis. Nah ini mumpung ada bareng semua ready ya Om unitnya, jadi bisa saya sepilkan untuk memberikan perbandingan komparnya, intinya perbandingannya ngono ya Om, kurang lebihnya untuk X2, X3 dan X4. Nah, gitu. Yang stylishan yang agak sedikit premium saya taruh di X3 seperti ini gitu ya Om. Ini ya saya review untuk yang agak sedikit premium. Kalau untuk di bawah-bawahnya ya tinggal menyesuaikan aja gitu Om. Betulnya saya pribadi itu gini Om, bisa seandainya bikin produksi garapan terus harga pasarnya bisa mengejar di harga 3 jutaan untuk barang predatoran juga bisa. Cuman saya kadang mikirnya itu kan kalau spesifikasinya saya turun-turunkan itu gak enak juga, katakanlah kan gitu ya Om. Ibaratnya dari laras saja kita pakainya lara besi baja gitu kan pasti bisa untuk mengejar harga rank di bawahnya, terus bahannya tidak full aluminium dural lah gitu, bisa juga ya kita kasih bahan campuran atau apa, nah seperti itu untuk mengejar harga lebih rendah gitu ya Om. Kalau seperti ini kita kan bahannya kan hampir gampang semuanya kan menggunakan bahan duralium ya Om, aluminium alloy duralium, bahan T60 atau 61 itu, intinya T6 lah gitu ya Om, yang saya pakai selalu itu, yang sudah dari dulu masalah uji keuletannya, uji ketangguhannya itu dari dulu saya produksi senapan itu saya menggunakan T gitu. Kalau yang lain nggak tahu lah mau pakai T6 atau T8, T9 atau T20 katakanlah atau berapa itu, saya nggak mau coba-coba ya Om. Soalnya ini kan berhubungan dengan keselamatan, tekanan tabung angin tinggi gitu ya Om, tekanan max pressure tinggi itu saya yang pasti aja gitu ya, sudah diuji sana sini labnya istilahnya gitu. Soalnya ini kan berhubungan dengan keselamatan, saya jadi nggak mau coba-coba, pasti aja menggunakan bahan duralium T6 nah gitu ya Om, duralium alloy, aluminium alloy, irung gatel kayak Bu Om, mau pilek Om. Nah itu ya Om untuk bahannya kurang lebihnya. Terus perbandingannya seperti tadi. Terus kalau masalah akurasi balik lagi, intinya saya tidak pernah berhenti untuk menerangkan, intinya kalau sampai ingin mengejar akurasi lebih enak, lebih nyaman ya rekomendasi laras panjang. Kalau sampai ingin menggunakan laras pendek ya silakan. Bukannya tidak bisa untuk masalah akurasi, bukannya tidak bisa seperti laras panjang, itu tidak. Intinya itu semua itu balik ke selera, terus gampang nyetingi, gampang penggunaannya atau gampang menyesuaikannya itu di laras panjang gitu. Walaupun laras pendek itu bisa gitu ya. Saya itu balik lagi tinggal ke konsumen. Saya juga ya suka laras pendek, laras 50 cm, 445, nah kayak gitu masih agak enak Om kalau untuk cari kejar akurasi istilahnya gitu. Tapi kalau lawannya 65 cm ya pasti ya lebih enak 65 cm. Tapi ya konsekuensinya panjang gitu ya, berdiri tolang-tolang, nah istilahnya gitu. Nah itu untuk singkat spesifikasinya kurang lebihnya untuk varian garapan Veron X3 ya Om, ini ready stock, dalam stylisan, power plenum nyatu, konsep tetap bogelan, variasinya udah sering yang menggunakan ya Om, varian garapan Veron X3. Nah ini ready stock, silahkan yang minat order, harga obral semua, mumpung ada promo gratis ongkir ya Om di bulan puasa ini. Nah silahkan kalau mau dimanfaatkan. Nah ini sekalian tak sepilkan ya Om. Nah ini contohnya kalau Veron X4 ya, ini juga Veron X4 ya. Nah ini tak sepil no
Nah ini kalau Veranex 4 contohnya ini saya pasang tabung 220 cc, panjang laras kurang lebihnya 40 atau 50 ini ya Om. Ini untuk konsep bugilannya seperti ini kalau mau Veranex 4 ya Om. Jadi ya tinggal balik lagi, tinggal selera ini ya Pak, tenteng ini. Nah ini untuk perbandingannya, nah gitu ya Om. Ini untuk perbandingannya gitu. Tinggal selera aja mau yang S4, S3 atau S2. Intinya kalau masalah harga menyesuaikan modal produksi kita aja Om. Kalau masalah istilahnya ya mohon maaf bukan aja laba keuntungan ke toko itu istilahnya itu sama aja. Balik lagi itu ke modal kita produksi gitu ya Om. Nah, ini varian Veron X2 dan X3 dan X4 nya ya Om. Nah, ini mau ready stock semua Om. Nah silahkan yang minat order ya. Seperti tadi saya jelaskan, misal seandainya kalau ada yang mau produksi garapan atau ada yang ingin predatoran harga 3 jutaan katakanlah gitu ya Om. Nah tinggal tulis saja di kolom komentar, nanti di kedepannya saya bikinkan projectnya yang harganya di 3 jutaan gitu ya, yang speknya di bawah X2 gitu istilahnya gitu, mulai dari larasnya ya memang laras standar, mulai dari bahannya. Nah gitu, kalau masalah tabung sama semua ya Om, bahan tabung imporan, popor juga ya bawaan popor imporan. Nah gitu, tinggal kita mainkan mulai dari laras, terus mulai dari pembentukan chamber kita bikin sesimpel mungkin biar nggak banyak memakan waktu durasi di pengerjaannya gitu ya, memangkas ongkos yang kerja. Nah gitu istilahnya gitu, biar bisa kita press lagi kalau misal ada yang ingin harga predatoran 3 jutaan seperti itu gitu ya Om. Ya intinya konsekuensinya pokoknya di bawah standar. Nah simpelnya gitu ya Om. Terus ya mungkin cukup ya Om, barangkali ada yang minat order varian X2, X3 atau X4 nya semua saat ini masih ready stock ya Om. Nggak tahu nanti sampai saya upload video ini masih ada atau tidak, tinggal diinfokan saja di deskripsi video nomor WhatsApp admin ya Om. Terus barangkali ada yang kurang jelas ya mohon maaf. Ya wis lanjut aja gitu ya Om. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Terima kasih.